Ya, pemirsa, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti ini mengatakan persediaan beras Bulog ini sebenarnya masih aman. Ya, namun meski masa panen segera tiba, pemerintah tetap akan mengimpor beras untuk memperkuat stok beras di gudang Bulog. Ya, ini sekarang sudah mulai banyak. Ngawen sudah mulai panen, Radu Belatung sudah mulai panen, Blora sudah mulai panen. Ini produknya sudah mulai ada. Ya. Jadi nanti beras-beras ini akan dijual ke retail modern ya, dan juga ke pasar tradisional. Ini adalah beras lokal yang akan segera mengisi pasar dan harganya ini adalah harga yang sesuai dengan HES. Ya, pemirsa, harga beras ini makin naik, tentunya hal ini juga membuat masyarakat ini semakin tercekik nih. Di sisi lain, mahalnya harga beras membuat pedagang sepi pembeli dan justru berdampak pada penurunan omset. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut. Kita dengan Sekjen Inkopas sekaligus anggota Dewan Pembina APPSI, Bapak Ngadiran, dan ada Wakil Direktur Indef, ada Mas Eko Listianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ngadiran, Mas Eko. Waalaikumsalam, Mas Gede, Mbak Arlista. Ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini sudah hadir di iNews Today Weekend hari ini, Bapak-Bapak. Ini kita langsung saja ke topik hari ini kan seputar beras yang langka, kemudian beras premium menjadi mahal, kemudian ada antrian di berbagai daerah ya di Indonesia ini. Kalau saya berpikir nih ke Pak Ngadiran terlebih dahulu, apakah ada hubungannya nggak sih Pak antara bansos kemarin yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat pemilu 2024 kemarin ya, ini dengan kelangkaan beras yang berujung pada kondisi saat ini, Pak? Ya, baik, makasih. Kalau menurut perhitungan dan dugaan kami sebenarnya tidak ada. Karena dengan ketersediaan bansos justru itu membantu masyarakat, membantu para pihak agar supaya tidak terjadi kelangkaan. Justru itu kan ada suplai tambahan. Harusnya tidak terjadi itu. Tetapi memang kalau yang dijadikan alasan pemerintah karena El Nino panjang, karena panen yang tertunda, dan lain-lain. Sehingga produk dalam negeri itu memang tidak mencukupi. Tetapi pemerintah kan sudah mengambil langkah membuat satu kebijakan melakukan impor. Artinya produk dalam negeri ada berkurang tetapi dilakukan impor. Dan jumlahnya juga cukup lumayan, cukup signifikan. Artinya kalau itu dijadikan alasan karena bansos, saya pikir bagi saya orang pedagang mengatakan itu tidak betul. Baik, untuk Mas Eko sebenarnya kalau dari sudut pandang Anda apakah benar yang dijelaskan oleh Pak Ngadiran? Oke, Mbak Arlista ya. Jadi kalau pandangan saya gitu mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau kita dekati dari konsep supply and demand, benar tadi Pak Ngadiran ya, bahwa suplainya bertambah begitu, tapi ada konsep lain adalah perilaku konsumen dan juga distribusi. Nah, inilah dua aspek yang kemudian menjadi kenapa situasinya serunyam sekarang ini begitu ya. Jadi ketika kalau kita perhatikan ya, awal mulai terjadi kenaikan harga beras ini sebenarnya sudah Agustus ya. Agustus sempat naik menanjak sampai kemudian Oktober, terus kemudian setelah itu landai ya. Masih tetap tinggi tapi landai sampai Desember. Nah, kemudian ada keputusan untuk mempercepat bansos. Operatornya siapa? Pelakunya siapa sih? Nanti Badan Pangan Nasional. Berasnya dari mana? Dari Bulog. Nah, yang terjadi kemudian adalah Bulog ini kan tugasnya dua nih. Satu menyalurkan yang tadi beras 10 kiloan itu. Terus yang kedua adalah dia juga harus mendistribusikan barang ini, beras ini kepada pasar-pasar kan, terutama pasar tradisional. Beras mereka itu tidak dikemasi 10 kiloan, sehingga kemudian ada jeda harus di-packaging lagi dengan 10 kiloan tadi, tentu itu butuh waktu. Ini adalah waktu distribusi. Nah, sementara dipercepat begitu karena mereka bantuan pangan ini biasanya baru dikeluarkan bulan Maret gitu. Nah, inilah yang terjadi kemudian. Jadi sumbatannya itu ada di distribusi. Makanya benar kalau ditanya katakan cadangannya ada nggak? Cadangannya cukup gitu. Masalahnya distribusi ke bawahnya yang kurang gitu. Inilah yang terjadi dan kemudian kita harus bedakan lagi analisis beras premium dan non premium ya. Kalau yang menerima bantuan pangan ini tentu mereka nggak beli beras premium ya. Kalau mereka benar-benar penerima ya, karena orang miskin biasanya nggak beli beras premium gitu, tapi beras premium kemudian langka gitu ya, karena memang ya sudah dari mulai produksinya berkurang karena El Nino ya, dan juga kemudian
Bulognya sendiri juga fokusnya kan juga lebih ke arah ini ya, bagaimana Pengemasan. memastikan 10 kilogram ini nyampe ke 22 juta penerima tadi begitu. Jadi ini kalau menurut Anda juga memang tidak ada kaitannya ya antara jumlah bansos yang digelontorkan sehingga menguras stok beras yang ada di gudang-gudang Bulog ini dengan kelangkaan yang terjadi saat ini, Mas Eko? Kalau disampaikan datanya itu sebenarnya cukup gitu. Problemnya di distribusinya tidak cepat gitu. Oke. Nah, sehingga kemudian ini kan sebenarnya gini, situasi ekonomi di tengah pemilu itu sembako ya, terutama beras juga itu yang membutuhkan tidak hanya orang miskin ya. Jadi caleg-caleg yang memang mencalonkan diri itu Oke. juga mengumpulkan banyak massa, mereka juga makan-makan gitu. Itu Iya. juga butuh beras gitu dan yang lainnya gitu. Dan itu activity itu kelihatan ya dari tingkat Konsumsi ya. indikator konsumen ya, konsumsi yang meningkat ya, ekspektasi konsumen yang meningkat itu kelihatan. Nah, cuma memang masalahnya kemudian ini terjadi sangat cepat begitu ya. Jadi begitu itu dipercepat, yang terjadi adalah quote and quote panic buying sebetulnya Oke. gitu ya. Itu yang terjadi ya, baik di premium maupun juga tadi di bawah ya. Kalau di bawah sih karena kena dampak tadi ya, Iya. faktor-faktor distribusi begitu. Baik, ke Pangadiran Ya. untuk fenomena naiknya harga beras ini menurut Anda apakah benar ini tertinggi sepanjang mungkin bisa dikatakan 20 hingga 30 tahun terakhir, Pangadiran? Ya betul, kalau kenaikan tertingginya sangat betul. Ini kenaikan yang sangat tertinggi atau sangat-sangat tinggi sekali. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Eko itu distribusi itu sangat betul. Iya. Terlepas dari para ahli manapun, para pejabat manapun menyatakan, karena gini, kami merasakan, saya bukan selalu membanding-bandingkan, tetapi ini faktanya. Kami zaman yang lalu itu Koperasi Pedagang Pasar atau Asosiasi Pedagang Pasar itu kan dilibatkan untuk membantu menyalurkan kepada pedagang pasar tradisional. Iya. Tapi sekarang ini sangat-sangat kecil, kalaupun kita ikut menyalurkan tidak ada 20%. Artinya mestinya tingkat penyaluran ke pedagang pasar tradisional itu ditingkatkan, jangan dipersulit terus. Nah, Oke. Bulog memang menyalurkan jumlahnya. Kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan yang kompeten, itu menyalurkan tuh ya bukan sedikit lagi, ribuan ton di Indo ataupun katakanlah melalui food season atau melalui manapun. Tapi itu larinya kemana? Saya menduga, mudah-mudahan saya salah, barang yang lari ke sana itu mungkin dilarikan ke yang punya pabrik kemudian dibuat menjadi premium. Benar atau tidak? Silahkan lakukan penelitian. Karena ini yang ada di pasar tradisional, distribusi yang di pasar tradisional itu sangat kurang. Padahal masyarakat itu kan tidak semua membeli beras premium. Betul. Tetapi masyarakat itu lebih suka beli beras katakanlah mungkin yang 10.000 ataupun semahal-mahalnya 11.000. Kalau sekarang sudah 13.000, 14.000 bahkan lebih 15.000, itu kan nggak kuat rakyat membeli gitu loh. Jadi kembali saya katakan, emang apa dosa dan salah kami selaku orang Koperasi Pedagang Pasar? Apa dosa dan salah kami selaku Asosiasi Pedagang Pasar? Kalau memang kami ada kesalahan, kan dilakukan pembinaan. Jangan kami tidak dianggap. Ya. Dia selalu menganggap orang yang punya duit, punya gudang, dan punya jaringan. Itu yang membuat permasalahan ini, gitu loh. Itu Ya. dugaan kami. Baik. Bang Bukan Adiran. salah saya. Ya. Ada nggak dugaan Anda ini beras yang seharusnya disalurkan kepada pedagang yang biasanya Anda juga koperasi. terlibat di dalamnya ini dialihkan untuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan urusan kepemiluan? Oh, kalau urusan kepemiluan itu kan barang ada di masyarakat, justru itu harusnya tersedia di masyarakat. Katakanlah saya sebagai caleg, saya beli. Dengan saya sebagai caleg, saya beli, saya bagi ke masyarakat. Itu artinya masyarakat tersedia dong. Iya, tapi itu kan Justru terbantu. itu kan dikonsumsi juga oleh masyarakat dan kemudian habis, Pak. Ya, itu dikonsumsi juga. Jadi masyarakat terbantu. Ini permasalahannya barang ini kan kami itu sangat sulit mendapatkan barang. Syarat ini, syarat itu, syarat ini, syarat itu. Oke, kita ikuti. Tapi faktanya kan memang sangat sulit kita mendapatkan barang itu. Itulah yang membuat sehingga ketersediaan barang kami itu tidak mencukupi dan tidak memadai. Pangadiran, kalau boleh tahu ini sejak kapan dari koperasi ini sudah mulai kesulitan untuk mengatur ataupun mendapatkan barang dan didistribusikan kepada warga? Sejak tahun berapa, Pangadiran? Oh, kalau sebenarnya kami
agak terpinggirkan tuh sejak tahun 2000-an ya. Tetapi fakta sekarang ini, kondisi terakhir ini kan sejak ada gonjang-ganjing beras bagaimana disampaikan Mas Eko tadi dari Agustus. Itu kalau Dari tahun kemarin sampai ya, Pak, dengan ya? akhir, ya tahun kemarin itu kan kami masih bisa mendapatkan. Oke, Kami baik. selaku Indo masih Baik. bisa mendapatkan. Baik. Yang sekarang tuh dapat tapi sangat sedikit. Sedikit ya, gitu loh. Pak, ya. Tidak Oke. memadai. Tahan Pak dulu, Ngadiran, Pak Mas Eko, Ngadiran. kita tahan dahulu ya. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini di salah satu pasar terbesar di Jakarta. Ini pemirsa, ada Rekan kami Galuh Pandu yang saat ini ada di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Selamat pagi, Galuh. Galuh, bagaimana harga beras saat ini, Galuh? Selamat pagi. Selamat pagi, Gede dan Arlista. Kami dapat informasikan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur ini harga beras sudah mulai turun, berangsur turun selama sepekan terakhir. Dan ini berbeda dibandingkan dengan 2 pekan sebelum masa pemilu kemarin. Dari harga beras, dari harga yang untuk medium, ini turun sekitar Rp1.000 dari 15.000 menjadi harga 14.000. Kemudian untuk beras premium dari harga 16.000 menjadi harga 15.000. Dan kami dapat informasi juga dari rekan-rekan pedagang yang ada di dalam bahwa kenaikan harga yang sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir sebelum pemilu ini disebabkan karena El Nino yang terjadi pada tahun 2023 sehingga produktivitas beras menurun dan pemerintah cukup lambat dalam menanganinya dan sekarang sudah cukup tertangani karena pemerintah sudah melakukan impor beras sehingga harga sudah mulai berangsur turun. Dan diprediksi harga beras ini nanti akan mengalami penurunan namun tidak mengalami kenaikan lagi karena pada bulan Maret nanti akan sudah dimulai panen raya. Namun untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan tingginya harga beras di pekan terakhir ini, kita akan berbincang dengan salah satu narasumber saya yang sudah ada di sini yaitu Ibu Devi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu Devi, apa kabar? Baik. Bu Devi, dengan kenaikan harga beras selama beberapa minggu terakhir ini seperti apa Bu tanggapannya? Sangat berat ya untuk warga, apalagi kalau kita ini kan ibu rumah tangga ya. Pasti kalau naiknya beras itu kita harus mikirin, aduh gimana ya. Untuk yang lain-lainnya itu nggak terpenuhi, karena untuk berasnya aja udah mahal ya. Berarti jadinya berat gitu loh untuk warga sekitarnya gitu. Kenaikan harganya tinggi ya Bu ya, atau seperti apa Ibu kemudian? Ya tinggi, biasanya kan kalau kita bisa dapat beras 12.000 itu udah bagus ya. Terus tiba-tiba naik ke 14.000 itu berat loh Bu, gitu loh. Sekarang aja 14.000 juga belum tentu bagus berasnya gitu loh. Mungkin sedikit saja Bu harapannya Bu. Ya harapannya semoga di bulan-bulan berikutnya kita mendapatkan beras yang bagus dengan harga yang bagus juga. Baik, terima kasih banyak Bu Devi. Itu tadi harapan warga ya, semoga mendapatkan harga yang bagus dengan beras yang bagus dan kualitas yang bagus. Kembali ke Anda, Gede dan Arlista. Iya, baik. Terima kasih Galuh Pandu atas informasinya. Salam juga sama Bu Dewi ya. Baik, sekarang kita Iya. mungkin lanjutkan kembali berdialog dengan kedua narasumber kami. Mungkin Ya, kita sapa kembali. ada Pak Ngadiran dan Mas Eko Eko. ya tadi ya. Mas Eko, ini kita lanjutkan lagi dialog. Ini tadi Pak Ngadiran sempat meluapkan isi hatinya bahwa mereka ini sebenarnya berharap untuk dilibatkan kembali mengenai pendistribusian. Nah ini kalau misalkan menurut Anda apakah benar dugaan dari teman-teman ini adanya distribusi beras yang dikumpulkan ini justru malah dikemas jadi paket yang premium? Ya dalam konteks tentu ini harus teliti seperti kata Pak Ngadiran tadi. Dalam konteks harga lagi mahal kayak gini ya Betul. upaya oplos dan lain-lain itu kadang ada juga yang memanfaatkan situasi di tengah ya ini ya kesulitan hari ini begitu. Iya. Dan itu sebetulnya ya penegak hukum yang harus kerja di lapangan ya gitu untuk membuktikan itu kan begitu. Kalau dari kami peneliti ya tentu tidak bisa gitu ya karena kita punya keterbatasan. Tapi katakanlah ada satgas pangan kita itu harus diaktifasi secara optimal begitu untuk memastikan tidak ada yang curang ya di lapangan. Pertama itu. Dan yang kedua saya sepakat tadi dengan Pak Ngadiran bahwa yang sangat diperlukan hari ini itu adalah distribusi kepada pasar-pasar tradisional tadi begitu. Ya. Jadi oke, kita punya distribusi pakai mekanisme retail modern ya, tapi itu kan yang beli kan kelas menengah ke atas gitu. Nah, yang paling menjerit hari ini ya orang yang tidak punya tabungan banyak begitu dan itu belinya di pasar tradisional. Sehingga disitulah sebetulnya titik krusialnya gitu. Kalau yang premium ini kan ya harga sedikit mahal, paling mungkin dari
dari retailnya nggak berani jual karena di atas HET. Oke, mereka mungkin akan kalau cari bener mereka akan pergi ke pasar-pasar tradisional dengan harga lebih mahal. Tapi mereka punya tabungan, mereka bisa itu. Paling agak riuh sedikit di sosial media kan mereka nge-tweet dan lain-lain. Tapi kan tidak sampai menderita banget. Tapi bagi yang masyarakat kelas bawah ini sangat penting begitu untuk segera katakanlah tadi ya melibatkan jejaring yang memang biasa berinteraksi dengan mereka, yaitu tadi ya koperasi-koperasi begitu. Iya, baik. Bang Adiran, mungkin terakhir Bang Adiran, ini sepanjang Anda menjadi bagian dari koperasi ini di pedagang pasar ya begitu ya Bang Adiran ya. Ini apa seharusnya yang bisa dilakukan supaya kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi, di mana harga beras ini mencentuh titik tertingginya sepanjang sejarah Anda berdagang, Bang Adiran? Baik, pertama adalah volume penyaluran. Volume penyaluran yang kepada pasar melalui koperasi pedagang pasar atau asosiasi pedagang pasar itu harus ditingkatkan. Dan kami juga harus dikontrol, jangan sampai itu ditingkatkan, kami tidak dikontrol. Kalau ada di antara kami, kawan-kawan kami yang tidak benar, kan harus dilakukan peringatan, harus dilakukan upaya-upaya jalan ke jalan yang lurus. Jangan sampai barang sudah susah, kita prosedurnya susah, tapi juga dikontrolnya ketat, tapi di sana kontrolnya nggak tahu. Nah, itu kan menjadi tidak adil. Kami hanya menuntut diperlakukan adil saja, agar supaya kami bisa membantu pemerintah, kami bisa membantu masyarakat. Tapi juga kami jangan dijadikan lilin, suruh menerangi tapi mati nanti nggak diurusin, nggak boleh juga itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Terima kasih Adiran banyak, atas Pak informasinya dan waktunya, Mas Eko juga. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat Mas, Bapak. Terima kasih, mohon maaf.